Ya, optimalisasi pekerja rumah tangga pengganti menjadi topik dialog Lunch Talk kita kali ini. Saya akan langsung kembali ke Pak Martin. Pak Martin, semacam apa namanya jaminan ataupun ikatan lah ya, kontrak lah antara Anda sebagai penyelenggara jasa pekerja rumah tangga pengganti dan si personnya ataupun orang yang si asistennya. Nah, itu ada kontrak atau tidak? Misalnya jika katakanlah dia misalnya pergi dari rumah sebelum masa kontraknya habis gitu, supaya memang ini tidak merugikan juga orang yang merekrut asisten rumah tangganya. Saya pengen tahu ada nggak sih kontraknya? Ya, kalau khususnya di kita di Tiara Kasih Bunda itu ada pasal khusus untuk bila tenaga kerja pergi tanpa pemberitahuan, umpamanya 1 kali 24 jam itu pertama itu hak-haknya hilang satu. Kemudian di awal waktu kita rekrut mereka itu udah ditegaskan, itu hal yang paling apa namanya penting, itu nggak boleh gitulah, nggak boleh. Nah, jadi saya kira kalau kita beri motivasi mereka dengan benar, dengan apa, saya kira kalau dia udah dari awal juga ada gelagat-gelagat, memang bisa jadi mereka mau kerja itu karena apa, mungkin ada masalah di keluarga, kabur, cari tempat untuk bisa makan tidur aja, bisa jadi kan. Jadi dari tegas kita memberi aturan-aturan itu biasanya ada reaksi yang ya mungkin bisa kita menentukan dia bisa apa namanya, bisa atau diterima atau tidak gitu. Oke, bisa menentukan apa namanya dia bisa direkrut atau tidak. Mengapa ini kemudian menjadi penting? Karena menyangkut apa namanya kerugian dari si konsumen sendiri gitu, yang akhirnya mau mempergikan seorang tapi akhirnya dia pergi, kemudian ditanyakan ke penyedia jasanya pun tidak bisa apa-apa karena memang dari teleponnya nggak bisa dihubungi, dari alamat juga tidak bisa dicari karena KTP-nya KTP bodong misalnya gitu. Kalau di kita itu ada garansi pergantian. Salah satu untuk mengatasi kebutuhan customer itu udah kita garansi ada pergantian. Oke. Garansinya 100% uang kembali atau seperti apa Pak Martin? Bisa pergantian tenaga kerja, bisa kembali administrasi, bisa juga. Siap. Ya. Mbak Erlinda, seperti apa Anda kemudian melihat ini? Karena kan memang perlindungan konsumen juga sebetulnya perlu juga gitu. Iya, pasti. Di sini kan harus ada kedua belah pihak, ini kan bagus ya. Dan Pak Martin sebagai salah satu penyedia jasa untuk kerja rumah tangga, ya ini untuk menjadi bahan pertimbangan juga ke yang lainnya. Tapi permasalahan di sini adalah bukan hanya di bagian penyedia jasa saja, karena pada saat high session semacam ini, penyedia jasa kadang-kadang juga kan semua habis semacam itu. Dan yang harus hati-hati juga yang tiba-tiba muncul penyedia jasa. Nah ini juga karena terkadang customer ataupun para ibu rumah tangga ini mereka melihat dengan gedungnya atau misalnya dengan mohon maaf tampilan di depan saja yang tampak misalnya ramah baik, padahal itu semua dalam modus. Nah ini yang harus kita ingatkan juga. Jadi harus ada strategi ataupun tips yang bagus untuk para keluarga besar di Indonesia ini. Paling tidak kita harus membangun komunikasi kepada kiri kanan di antara rumah ya, atau kita juga bekerja sama dengan baik dengan perangkat desa. Di situ kan mungkin bisa saja ada hansip, mungkin kalau tidak ada hansip mungkin siapa di sana, security atau RT RW. Yuk kita bangun sama-sama bahwa pada saat ada tetangga yang mudik misalnya, terus tapi ada tetangga yang tidak juga. Nah ini gimana komunikasinya? Atau di tempat saya tinggal, tapi kalau tempat saya tinggal kan komplek ya, sangat cukup aman lah. Tapi kan banyak juga masyarakat kita yang tinggal tidak di dalam komplek kan, benar-benar yang dalam arti kata keamanannya pun juga jauh dari longgar. Ya betul, sangat longgar sekali. Nah oleh karena itu yang seperti ini yang harus ada sesuatu hal yang lebih ekstra juga. Nah apalagi kalau misalnya sudah pada habis semua, yang infal-infal ini mau tidak mau kan juga
harus butuh tenaga yang lain. Kadang-kadang kan ada dari teman kita yang memberitahukan informasi, oh di situ ada loh, atau seperti yang kemarin itu ada tiba-tiba mereka datang ya ke rumah saya semacam itu kan, terus menawarkan, ibu mau infal tidak loh. Nah, kita ingatkan kepada orang-orang terdekat, kalau kita tidak kenal jangan pernah mau gitu. Jadi kalaupun kita sangat terpaksa sekali untuk mengambil infal ini, dia itu siapa, dan seperti tadi SOP-nya Pak Martin tadi itu sudah sangat cukup bagus. Kita mengetahui siapa dia, terus yang membawa dia siapa. Kalau ada cukup waktu ya kita KTP-nya di mana kita tahu, atau kita menelpon orang yang di sana. Tapi hati-hati juga, ada modus ternyata temennya. Ya, nah ini yang memang sekali lagi kami katakan lebih baik. Mungkin kalau harta hilang, misalnya TV hilang atau apa hilang, masih bisa kita cari. Tapi pada saat anak terjadi apa-apa itu kan tidak ada yang bisa menggantikan. Baik, Pak Martin, sekedar informasi untuk masyarakat, sebetulnya cara membedakan penyedia jasa yang profesional dengan yang tidak itu dilihat dari apanya sih? Karena kan kalau orang berpikir, oke, gedungnya bagus, pasti ini sudah settle gitu. Ya, saya kira jaminan security, mungkin saya sependapat dengan Ibu tadi, security tentang kita meninggalkan anak, mungkin harta benda di rumah dengan orang yang belum pernah kita kenal, itu sangat berisiko tinggi kalau kita nggak trust dengan orang yang memberikan itu. Jadi saya kira ya itulah yang perlu seharusnya untuk pekerja rumah tangga. Jadi bagaimana supaya mereka itu benar-benar memang niatnya mau kerja, gitu, bukan yang lain-lain. Baik. Niat mau kerja. Dari izin perusahaannya sendiri itu bisa dicek nggak sih sama masyarakat langsung? Artinya begitu masuk kantor penyedia jasa gitu, saya bisa lihat di situ ada surat yang menyatakan bahwa ini adalah kantor penyedia jasa PRT yang legal, sudah lama berdiri dan sebagainya. Mudah, Pak. Nggak usah kita orang lain juga suruh bisa keluar izin. Kalau izin itu nggak terlalu. Bahkan izin aja bisa dipalsukan maksudnya? Bukan dipalsukan, mengurusnya itu mudah. Itu maksud saya. Saya kira jadi mendadak ada surat izin maksud Pak Mas itu. Gitu. Kalau masalah izin itu nggak terlalu. Jadi hal lain apa yang harus dicek gitu terkait dengan sebenarnya penyedia jasa ini? Yang sering terjadi ada clash antara pengguna jasa dengan pekerja. Nggak ada chemistry, itu awalnya muncul muncul nggak enak, imbasnya ke anak bisa jadi. Makanya sebaiknya ibu-ibu yang mau ngambil tenaga kerja, baiknya itu interview langsung. Jadi ketemu orangnya, wah ini cocok atau tidak ya? Iya. Cuman kan ya kita juga udah pengalaman, udah banyak customer yang udah pakai jasa kita, percaya aja deh, pokoknya begini-begini, telepon, antar. Baik. Tapi sebaiknya kan beda orang, beda gaya. Jadi langsung ketemu, kita bisa ya mungkin sepintas sudah bisa kita nilai. Ada gitu. insting juga yang bermain di situ, ada chemistry tadi seperti yang Anda sampaikan. Oke, kita masih ada beberapa segmen, kita akan lanjutkan usai jeda, tetap di Livestock.